ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Anda hadir banyak ini, saya berpretensi bukan saya yang Anda tunggu ya, tapi adzan maghrib. Bagaimana kalau saya adzan aja sekarang gitu ya? Namun karena belum waktunya maka tidak bisa dilakukan. Jamaah Masjid Al-Hadid yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Semoga kemudian hari ini semangat kita tidak kendur, tapi juga semakin membara begitu. Tetap bersemangat mengisi bulan Ramadan. Semangat gitu dong. Baik, mungkin nanti kita akan hentikan begitu tepat berapa? 10 menit menjelang adzan maghrib ya, adzan maghrib. Nanti minta tolong saya nanti di kode. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada hal yang kemudian pasti ada hikmahnya di balik kemudian kenapa kita kemudian diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 123, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang perintahnya adalah untuk orang yang beriman, bulan puasa itu, puasa Ramadan itu. Jadi yang tidak beriman nggak puasa nggak apa-apa, itu kan dibaliknya begitu. Nah, saya mungkin akan membicarakan hal yang agak berbeda dengan yang disampaikan oleh beberapa dai yang selama ini mungkin sudah kita dengar. Saya ambil dari sudut yang agak berbeda, mungkin ibroh dari ibadah yang kemudian kita lakukan selama bulan Ramadan, yang mungkin berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Yaitu hikmah bahwa puasa ini kan sifatnya adalah menahan diri kita, supaya kemudian kita bisa menjalankan perintahnya sesuai dengan fikihnya puasa itu sendiri. Artinya ada hal yang kemudian harus kita lakukan, ada hal yang harus kita jauhi, yaitu larangannya. Nah, dan puasa itu sebenarnya kan berangkat sejak awal, yaitu dari bahkan sejak mindset kita, sejak pikiran kita. Itulah kenapa kemudian kita diminta untuk berniat untuk puasa. Anda pernah nggak kemudian nggak makan gitu sehari di luar bulan Ramadan? Pernah nggak? Pernah ya, tapi nggak niat puasa gitu. Rasanya gimana? Lemesnya pol ya, emosi ya, gitu kan. Kesenggol temennya sendiri aja, waduh, langsung minta makan gitu ya. Bukan marah. Kenapa? Karena itulah kemudian pentingnya niat kita. Dan niat itu kalau dalam ilmu psikologi yang saya ketahui adalah bagian juga dari pola pikir kita, mindset kita. Sehingga salah satu hikmah yang kemudian kita peroleh pada saat kita menjalankan ibadah puasa adalah bagaimana kita kemudian menjernihkan pikiran kita. Contohnya nih, siang hari sedang puasa, ya kan, di bulan Ramadan, di dalam kamar sendirian, hanya ada kita dan es teh manis di depan kita. Padahal kita kondisinya puasa siang hari dan tentu saja haus. Tapi kenapa kemudian kita tidak meminum es teh manis itu? Padahal di kamar sendirian. Habis minum kan nanti pura-pura lemes kan bisa, macak poso kan bisa, gitu kan? Kalau ketemu temannya, apa yang menghalangi kita tidak minum itu, teman-teman sekalian?
Itu yang kita sebut sebagai keimanan, bisa juga. Itu yang kita sebut dengan komitmen. Itu yang kita sebut dengan keistiqomahan. Pada saat kita kemudian sudah berniat berpuasa, maka kita kemudian berkomitmen untuk menjalankan aturannya, kan begitu dalam bahasa mudahnya. Nah, walaupun dalam pikiran kita mungkin akan bertarung, koyo enak ini, gitu kan. Nanti kan teman-teman gak rule ya aku masa ngombe. Misal batal pun nggak ada yang tahu. Kenapa kemudian kita tidak kemudian melakukan? Karena ada pikiran lain yang kemudian mengingatkan kita bahwa supaya jangan begitu nyaur poso dewe ku nggak enak, begitu kan? Kadang-kadang kan begitu. Alasannya kenapa nggak membatalkan puasa, tidak mau mokel karena nanti kalau nyaur puasa sendirian, nggak ada temennya, macam-macam lah. Apapun itu mesti ada pikiran lain yang menjawab, mencegah Anda untuk tidak membatalkan puasa. Sehingga pertarungannya, kalau kemudian kita bertarung hawa nafsu, maka pertarungan yang kemudian muncul yang paling sering adalah di dalam pikiran kita. Nah, itulah sudut pandang itu yang kemudian mau saya ambil, bahwa ada hal-hal yang kemudian memang kita latih, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Karena itulah sebenarnya sumber-sumber dari pengambilan keputusan kita. Kan mudahnya begini, tindakan kita itu diambil karena kita memiliki mindset tertentu. Jadi mindset itu membuat kita bertindak sesuatu, dan tindakan itu kalau baik nanti hasilnya baik, kalau buruk hasilnya buruk. Sehingga kita cegah sejak di pola pikirnya, di mindsetnya. Dan puasa melatih di titik itu, bagaimana kita bisa mengendalikan mindset atau pikiran kita. Oke, apa sih yang terjadi pada pikiran kita sehari-hari? Itu setidaknya. Jadi aslinya begini, kita itu kan ada goyonannya. Sebenarnya kita itu ya kuat puasa itu, asal nggak ada yang menggoda, gitu kan. Nah, ini setan sudah dikekang ini kan, sudah dikekang, sudah dibelenggu. Sudah ini sudah nggak ada bisa alasan lagi masalah setan. Maka alasan apa lagi yang bisa kita pakai? Nggak ada selain kemudian memang pikiran kita sendiri. Nah, mari kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, ada yang disebut dengan kita sebut sebagai thinking traps, jebakan pemikiran. Jebakan pemikiran itu yang sering membuat kita salah ngambil keputusan, nggak deep mikirnya, nggak biasanya muncul pada saat kita grogi, nervous, atau lagi lagi down begitu, lagi perlu istilahnya itu healing gitu ya. Kalau sekarang udah nggak usum ya healing ya. Insya Allah nggak ada yang healing di tepi pantai itu sekarang sudah jarang. Cenderungnya healing itu di masjid karena nunggu takjil kalau sekarang. Healingnya di sini. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang kemudian terjadi. Ini yang disebut dengan thinking trap. Thinking trap itu apa sih? Ada 5. Saya ambil dari sebuah teori begitu. Dia adalah jebakan berpikir atau distorsi kognitif. Ya, atau pola pemikiran tertentu yang cenderung menjebak kita dalam kecemasan. Jadi thinking trap itu membuat orang menjadi cemas yang tidak menentu, dan itu akhirnya mulai kita latih di dalam bulan Ramadan ini supaya kita tidak mudah cemas. Karena sesungguhnya ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah pada saat berbuka puasa. Oke. Yang kedua adalah nanti pada saat bertemu Allah di surganya kelak. Jadi kebahagiaannya luar biasa. Itulah kenapa kemudian harusnya membuat kita tidak mudah cemas. Nah, pikiran-pikiran apa sih yang membuat kita cemas? Pikiran yang pertama adalah begini. Sebelum itu, kenapa kita perlu mengenali thinking traps? Karena thinking traps itu adalah sesuatu yang sebenarnya begini, sebenarnya kita itu tahan kok, mampu kok menghadapi cobaan, mampu menghadapi tantangan itu bisa, asalkan pas lagi mikirnya waras, gitu kan, pas lagi nggak stres. Kalau pas lagi stres, lagi sumpek dan sebagainya, kita menjadi tidak bisa berperilaku seperti adanya kita. Nah, puasa itu melatih ke sana. Apa sih pikiran-pikiran yang membuat kita semakin sumpek dan semakin bermasalah? Ada 5 jenis. Yang pertama adalah pemikiran all or nothing dalam bahasa Inggris ya.
semua atau tidak sama sekali. Itu pemikiran pertama yang membuat kita sering menjadi nervous. Itu ini adalah berpikir, kita sering menyebut sebagai berpikir hitam putih. Yo enggak, begitu kan? Itu akhirnya menempatkan kita menjadi orang yang kemudian mengatakan begini, pilihannya adalah saya kalau misalnya ngerjain tugas nih ya, saya presentasi dengan baik atau enggak sekalian. Anda rasakan tuh kalau ngomongnya begitu. Kalau kondisinya lagi bersemangat, ya mungkin Anda akan berusaha menyiapkan diri yang terbaik sebaik-baiknya. Tetapi yang terjadi adalah Anda semakin membebani diri Anda. Membebani diri Anda dengan saya harus presentasi perfect. Membuat kita menjadi orang yang perfeksionis. Padahal perfeksionis itu nyaris tidak ada. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang membuat akhirnya cenderungnya kita menjadi semakin grogi. Kecenderungan yang kedua adalah kita menghindari resiko. Nggak berani, nggak berani begitu kan. Ditanya mau misalnya nih khatam Quran berapa gitu, nggak berani jawab. Gak enak nanti, malu gitu. Jadi pikiran all or nothing itu juga menimbulkan anxiety, kecemasan juga. Pikiran yang kedua yang membuat kita kemudian menjadi cemas itu adalah pikiran yang sifatnya katastrofik, lebay lah, heboh begitu. Jadi pikiran yang kemudian pokoknya semua itu serba dianggap katastrofik, jadi dianggap resikonya gede. Misal gini, saya 2 hari ini nggak pernah ketemu sama teman saya, kayaknya dia sudah mati gitu. Itu namanya katastrofik. Nggak ketemu orang dinoy dianggap mati. Terus kemudian begini nih, melakukan kesalahan tertentu, ujian misalnya salah begitu, waduh, aku gak layak aku kuliah di bidang ini begitu. Aku gak cocok aku di fakultas teknik. Begitu akhirnya. Itu namanya katastrofik. Wong masih kuliah baru dapat E sekali aja kok. Gitu kan. Padahal kan bisa berkali-kali. Waduh, gitu ya. Itu namanya pikiran katastrofik. Pikiran katastrofik itu membuat Anda cemas dan merugikan. Nah, kita melatih diri di bulan Ramadan itu supaya tidak berpikiran katastrofik. Karena banyak misalnya di dalam sunnah dalam puasa ini kan banyak rukhsah ya, yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya. Saya lanjutkan lagi karena waktunya sudah mepet. Yang ketiga adalah pikiran yang dipengaruhi oleh emosi, emotional reasoning. Jadi lebih banyak karena mood, karena emosinya, karena moodnya. Contoh naik pesawat nih, naik pesawat itu, aduh hatiku gak enak ini. Gak sido wis begitu. Anda turun dari pesawat, padahal sebenarnya itu karena suasana hati Anda saja. Hati-hati dengan yang begitu. Itu kalau penumpang turun nggak masalah lah. Kalau pilotnya mau naik pesawat, aduh hatiku gak enak, gak sido nanti. Ayo turun, alasannya apa? Hatiku gak enak gitu kan. Jadi kadang-kadang emosional yang kemudian diambil jadikan dasar untuk Anda ngambil keputusan. Itu juga mengganggu Anda, membuat Anda anxiety. Hati-hati, was-was itu juga godaan setan. Ya, was-was juga godaan. Kan ada kan, atau bilang mintalik, saya punya kenalan itu yang wudu terus, wudu kemudian habis sholat membatalkan, wudu lagi membatalkan. Dia merasa itu sholatnya itu batal terus. Loh, kamu kenapa kok batal? Aku ngentut gitu. Kok krungu wong sebelahnya gak mampu, juga gak dengar ya kan? Ya ngentut titik kan begitu. Nah itu kasihan nih teman saya waktu di Australia, itu dia wudu berkali-kali sampai yang temennya itu sampai kasihan ya, teman termasuk kita juga mau menasihati bagaimana. Itu karena perasaan was-was dan itu karena emotional reasoning. Yang keempat itu adalah pemikiran yang mind reading, suka membaca pikirannya orang. Jadi macak dari paranormal. Jadi melihat begitu, kayaknya teman-teman ini lagi ngerasani aku, begitu kan? Dia cerita ke temennya, kemudian temennya tanya, teman-teman diem, mereka ngerasani dalam hati, misal begitu. Iso rasan-rasan dalam hati ya. Kenapa begitu? Karena dia terlalu terpengaruh dengan itu tadi,
pendapat mind readingnya dia. Kita dalam Islam disebut dengan suudon, berpikiran buruk pada orang lain. Itu membuat akhirnya semakin cemas Anda, semakin cemas. Itulah kenapa kemudian di dalam Islam kita diminta untuk berhusnuzon, berprasangka baik, selalu berprasangka baik, bukan hanya pada manusia, juga pada takdir Allah. Yang kelima, yang terakhir, yaitu seringkali kita berpikir over generalization. Jadi kita cuma melakukan satu kesalahan, langsung kita mengenerate semuanya. Kayak tadi itu, baru satu kali nggak lulus kuliah sudah nganggep nggak pantas untuk kuliah di departemen tersebut, di bidang tersebut. Aku tak pindah wis nang kedokteran, gitu kan. Wis angel iki, gitu kan. Jadi semua begitu. Padahal baru sekali. Bukan berarti harus berkali-kali ya. Inilah yang kemudian harus kita terima, bahwa manusia itu tempatnya lupa dan salah, dan untuk beberapa hal tentu saja kita ada peluang untuk melakukan kesalahan. Itulah kenapa kemudian kita, Ramadan ini adalah kado istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya memberikan kebaikan kepada kita semua. Pahalanya dilipat gandakan, dilipat gandakan. Itulah kenapa kita semuanya harus bersemangat untuk mengisi bulan Ramadan ini. Sesungguhnya kalau ikut lomba, yang dilihat itu bukan awalnya, tapi akhirnya. Jadi tidak apa-apa kemarin-kemarin itu awal-awal itu masih rodok males Ramadan, tapi nanti di akhir itu dikebut, itu ya. Ibadahnya dikebut, karena yang dinilai dalam lomba itu adalah di akhirnya, bukan yang berangkatnya. Jadi misalnya lomba apa gitu, sepeda motor gitu, sing budal dhisik, yang startnya pertama langsung menang, tidak ada. Tapi yang pertama kali masuk finish itu yang menang. Jadi di akhir itu yang akan dinilai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya adalah marilah kita selalu jernihkan hati kita, jernihkan pikiran kita, pilihlah pikiran-pikiran yang terbaik yang ada di kepala kita, karena sesungguhnya tindakan kita, perbuatan kita, karya-karya kita itu berawal dari pikiran kita. Itu maka dan pikiran ini yang kemudian selalu kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah menjadi seorang muslim, karena kita sudah ditunjukkan melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Berdoa. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho darinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami berkumpul untuk mengucapkan syukur kehadirat-Mu ya Allah, karena berkat ridha-Mu lah kami bisa mendapatkan kesehatan, dapat beribadah, dan dapat bertemu dengan bulan Ramadan ini. Ampunilah dosa kami ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang terkutuk, jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak diinginkan, tunjukkanlah bahwa yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang mendahului kami. Kumpulkanlah kami di surga-Mu ya Allah, dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi bersama dengan para Rasul-Mu, bersama para Nabi-Mu, bersama dengan orang-orang yang saling mencintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi